Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katsumir Lolo dari kelas 3BD 4, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang akan saya bahas sebagai pengganti UTS Kewirausahaan. Uh, Adapun yang akan saya bawakan materi yaitu rencana bisnis. Dalam memulai rencana bisnis, ada beberapa syarat yang harus dijelaskan. Dan kita langsung saja. Yang pertama itu pengertian rencana bisnis, kemudian menentukan ide usaha, kemudian mengevaluasi peluang usaha, lalu kanvas model bisnis, lalu elemen kanvas model bisnis, kemudian menyusun rencana bisnis, lalu tujuan penyusunan rencana bisnis, dan dimensi rencana bisnis. Pengertian rencana bisnis. Jadi, business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun isinya sering merupakan perencanaan terpadu menyangkut pemasaran, permodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Cara menemukan ide bisnis. Yang pertama itu riset bisnis dan produk. Riset bisnis dan produk. Untuk riset ini sebaiknya kita memilih kategori bisnis yang diminati sesuai dengan passion kita sendiri. Misalnya kita ahli dalam hal apa, atau kita pintarnya seperti apa. Kemudian serap ide dari masalah tiap orang. Di sini kita harus mempelajari orang-orang yang terdahulu, dalam artian kita mengamati para penjual yang sama dengan ide bisnis yang ingin kita lakukan. Dan untuk mengetahui masalah yang dihadapi oleh orang-orang tersebut dan berusaha menemukan solusi dan alternatif untuk ide bisnis kita sendiri. Kemudian ikuti tren. Yang maksud dalam hal ini, sebagai seorang wirausaha yang akan memulai bisnis, sebaiknya kita bersikap seperti air yang mudah mengalir. Dalam hal ini mampu mengikuti tren dalam hal yang lain lagi. Kemudian belajar dari kekurangan pesaing. Itu sebagai wirausaha kita harus mempelajari kekurangan dari pesaing. Karena hal itu kita dapat mempelajari situasi lapangan yang sebenarnya, sehingga kita dapat keluar dari masalah yang ada, bahkan dapat menciptakan inovasi sendiri dalam ide bisnis kita. Selanjutnya, metode mengevaluasi bisnis dari Simon Quick Screen adalah salah satu cara penilaian peluang yang ditawarkan oleh Simon atau Spinelli dan Robert 2011. Alat ini diadaptasi dari Breakfast Model dengan menggunakan parameter potensi tinggi dan potensial rendah untuk setiap kriteria Kikol dan Lyon 2012. Manfaat alat ini adalah pengguna dapat mengabaikan potensi terhadap aib dan mengidentifikasi ide-ide berpotensi tinggi. Kemudian PIS. PIS merupakan alat penilaian peluang yang memiliki sistematika yang komprehensif metodologi dalam mengevaluasi ide bisnis yang ditujukan untuk investor dan pengusaha. Ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1979 dan didirikan oleh Dr. Gerald G. Woodward, prinsip penyelidik untuk Center Oregon dari tahun 1974 hingga 1980. Menurut English dan Udall, PIS memiliki beberapa indikator, merupakan faktor sosial yang resiko bisnisnya, permintaan dan pasar, dan persaingan. Kemudian Anchor Scale, karena keterbatasan metode untuk mengukur kemungkinan keberhasilan individu proyek, metode yang disebut dengan timbangan berlaku diciptakan oleh Institut Penelitian Industri Subkomite. Pengembangan metode ini memanfaatkan berbagai masukan dari lintas bagian perusahaan anggota Institut Penelitian Industri. Timbangan berlaku bertujuan untuk memberikan sedikit pos pemeriksaan dalam menilai proyek dan memberikan metode yang efektif
untuk tim dalam mencapai tujuan mereka. Indikator timbangan berlabuh terdiri dari faktor keberhasilan teknis dan faktor keberhasilan komersial. Ya, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah salah satu dari sekian model bisnis yang berkembang di dunia. Secara sederhana, model bisnis adalah strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis. Model bisnis kanvas mengatur hubungan antara bagian produksi, distributor, hingga konsumen. Nah, adapun elemen bisnis model kanvas yaitu yang pertama value proposition atau memberikan informasi mengenai masalah yang akan dipecahkan dan bagaimana kamu menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Sajikan beberapa value yang dapat bisnis kamu berikan untuk pelanggan. Contoh yang pada dalam layar yaitu view yang nyaman dan menarik. Kemudian customer segment itu memaparkan informasi terkait dengan segmen pasar mana yang akan dan mau dilayani oleh suatu bisnis. Segmentasi bisa dibagi atas dari kondisi geografi, demografi, dan behavioral. Seperti pada dalam layar ada contohnya itu anak muda dan kerabat. Kemudian customer relationship itu adalah sebuah menyajikan gambaran mengenai bagaimana suatu bisnis menjalin hubungan dengan pelanggan agar tetap loyal dengan bisnismu. Misalnya dengan memberikan diskon promo atau giveaway. Itu tergolong dalam suara konsumen yang seperti pada layar. Kemudian channel menunjukkan bagaimana di mana bisnis mengkomunikasikan value Anda kepada pelanggan. Channel yang digunakan bisa offline seperti membangun toko fisik dan online dengan bantuan sosial media seperti Facebook or Instagram. Maybe you can WA. Itu bisa saja ya, melalui kerabat, teman, atau keluarga. Kemudian key partners. Key partners memberikan penjelasan tentang third parties atau pihak-pihak yang memiliki peran sebagai partner untuk mewujudkan kegiatan bisnis dan menyampaikan value untuk pelanggan. Contoh umum kayak partners itu bisa seperti supplier. Selain itu ada juga pada gambar seperti toko furniture, toko bahan makanan dan minuman, dan brand lokal. Kemudian key activity yaitu memaparkan mengenai apa yang dilakukan perusahaan sehari-hari untuk menjalankan bisnis, termasuk bagaimana perusahaan memproduksi, memasarkan, hingga memberikan solusi kepada konsumen. Contohnya dari key activities yaitu perusahaan F&B adalah menerima menyajikan pesanan untuk pelanggan. Kalau dalam PowerPoint-nya itu ada seperti mencari pelanggan, mengelola kafe, yang untuk produk ya mungkin membeli bahan makanan dan minuman dan membeli furniture. Kemudian key research menjelaskan mengenai sumber daya hingga pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis, seperti peralatan-peralatan untuk menunjang kegiatan bisnis, mungkin seperti bahan baku, peralatan, dan bisa juga chef yang memasak. Kemudian cost structure yaitu memberikan informasi terkait pengeluaran yang muncul saat menjalankan bisnis. Biaya biasa terbagi menjadi fixed cost seperti biaya gaji, variable cost seperti biaya bahan baku. Jadi ada jadi contoh dalam PPT-nya yaitu yang pertama biaya, kemudian yang kedua tenaga kerja, dan yang ketiga bahan makanan dan minuman. Kemudian revenue streams atau menyajikan berbagai sumber pendapatan yang akan didapatkan dari menjalankan kegiatan bisnis ini. Itu salah satu contohnya itu ya profit. Kemudian selanjutnya menyusun rencana bisnis. Apa itu rencana bisnis?
Business plan ialah dokumen yang tertulis merinci seluk-beluk usaha bisnis. Sedangkan cakupan informasinya yaitu status saat ini, kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha bisnis baru tersebut. Nah, rencana bisnis yang baik itu kita mulai dari rencana yang menjanjikan, kemudian singkat dan padat, kemudian realistis dan spesifik, dan tim yang dapat dipercaya serta efektif. Kita lanjut, tujuan pembuatan rencana bisnis. Adapun tujuannya itu yang pertama, kita dapat memahami resiko bisnis kita dalam memulai ide bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian kita juga dapat mengetahui proses produksi dan transaksi bisnis, dan dengan pembuatan rencana bisnis ini merupakan langkah awal untuk menjadi wirausaha. Kemudian sebagai alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Kemudian selanjutnya dimensi rencana bisnis. Yang pertama itu ringkasan eksklusif. Ringkasan eksklusif adapun sebagian dari yaitu mencakupi konsep bisnis perusahaan, produk jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, dan keuangan. Kemudian yang kedua deskripsi bisnis atau gambaran perusahaan. Pokok bahasanya yaitu identitas perusahaan seperti nama, lokasi, badan hukum, dan selanjutnya visi misi perusahaan, gambaran sekilas tentang produk dan jasa, kemudian perkembangan sampai saat ini, lalu status hukum dan kepemilikan. Kemudian strategi pemasaran, yaitu pokoknya tren dan pertumbuhan industri, gambaran pasar, ukuran dan tren pasar, peluang strategis, target pasar, dan karakteristik pasar. Kemudian analisis persaingan. Analisis persaingan pokoknya itu pesaing, posisi dalam persaingan, distribusi pasar, dan kelebihan dibanding pesaing. Kemudian rencana desain dan pengembangan, pokoknya itu tujuan usaha jangka panjang, strategi sasaran dan awal pencapaian, kemudian evaluasi risiko dan exit plan. Kemudian rencana operasi dan manajemen, pokoknya itu fasilitas, proses produksi, pengendalian, persediaan pasokan dan distribusi, pengembangan produk, kontrol keuangan, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu analisis rencana keuangan. Adapun pokoknya itu proyeksi pendapatan, proyeksi aliran kas, kemudian modal dan penggunaan, lalu asumsi yang digunakan, analisis break even payback period, IRR, and NPV. Ya, demikianlah presentasi bisnis yang dapat saya sampaikan. Ada sebuah kata bijak yang saya kutip dari Steve Jobs, yaitu satu-satunya cara yang paling berhasil untuk melakukan pekerjaan hebat dan menghasilkan sesuatu yang terbaik adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan. Jadi sekian presentasi dari rencana bisnis saya. Saya harap saya dapat memberikan manfaat yang baik serta wawasan kepada kita. Adapun kekurangan yang ada dalam materi ini mohon dimaafkan, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.